siswa mampu memahami konsep melalui cerita yang menarik dan mudah diingat, dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan mendengar, menyimak, dan menceritakan kembali informasi. Yang ketiga, menumbuhkan daya imajinasi dan kreativitas siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang keempat, menambah nilai dan moral dalam materi yang disampaikan melalui cerita. Profil pelajar Pancasila yaitu siswa berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Sang Kancil. Bagaimana cerdiknya seekor kancil dan pandainya dalam mengatasi tantangan dan rintangannya. Ayo kita nyanyi terlebih dahulu tentang kecerdikan dan kepandaian. Gimana ya? Ibu contoh dulu kan, Bu. Ya. Sampaikan. Baik, Bu. Siapa di sini yang suka berpetualang? Saya. Oke, kita dengarkan ya cerita Ibu. Di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan cerdas. Dia ingin menyeberangi sungai tak untuk mencari makanan. Tetapi ada banyak buaya di tepi sungai. Dia tahu buaya ini sangat lapar dan berbahaya. Saat melihat situasi tersebut, kancil berpikir keras. Dia memiliki ide cerdik. Kancil memutuskan untuk menantang buaya-buaya itu. Hai buaya, aku bisa menghitung kalian sebelum matahari terbenam. Kalian harus membiarkan aku melewati sungai ini jika aku bisa menghitung kalian. Dan jika aku tidak bisa menghitung kalian sebelum matahari terbenam, akan kubiarkan diriku dimakan sama kalian. Bahkan buaya itu percaya. Oke, katanya kan. Kancil itu mulai menghitung satu persatu. 1, 2, 3, dan sampailah si kancil di tepi seberang sungai. Dan ucapnya, haha, kalian sudah ditipu oleh saya. Karena saya hanya ingin untuk menyeberangi sungai ini, melewati kalian. Kalian tertipu, bye-bye. Gitu. Buaya tertipu.
dapat mencari pesan moral yang dari yang ibu sampaikan? Oh, kancing yang tidak. Kita Apa harus Anissa? kalau kita berada dalam suatu kesulitan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan kesulitan tersebut. Betul. Iya. Apa yang terjadi jika si kancil tidak menggunakan akalnya, Husna? Kancil tidak akan dapat menyeberang ke seberang sungai. Ya, kalau tidak dapat menyeberang, pasti dia Dimakan dimakan sama buaya, Bu. Dengan kecerdikannya dia bisa menyeberangi menyeberangi sungai tersebut. Nah, di sini ibu mempunyai KPD berkelompok ya, 2 kelompok. Ya, Bu. Sini banget. Tugasnya yaitu membuat cerita pendek aja ceritanya ya. Ya, Bu. Bebas Bu ceritanya. Ya. Dan ini boleh. Dong, boleh. Tapi Ini Bu nanti dipresentasikan Bu. Iya kan? satu kelompok Ya. kan, Bu. Satu kelompok akan mempresentasikannya. Kelompok satu kan Bu. Ya. Kelompok dua Bu. Kelompok lain nanti dikumpulkan ya. Oke Bu. Kelompok Kelompok dua. kelompok satu lagi. Landak, Bu. Karena ada landak gemoy. Ini cerita apa? Siput dan apa? Dan kura-kura. Oke. Bu, udah, Bu. Siap Bu. Siapa yang mau menceritakan hasil diskusinya? Kelompok satu. Ya, Anissa. Apa ceritanya? Coba ceritakan sama teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Kami kelompok 1 menulis cerita dengan judul Landak Kecil. Nah, jadi teman-teman simak ya. Iya. Nah, pada zaman dahulu ada seekor landak yang hidup sendiri. Ia tinggal di dalam sebuah pohon yang jauh dari hewan-hewan lainnya. Kira-kira kenapa ya begitu? Karena dia berduri. Ya, betul. Nah, di sisi lain ada kancil, kelinci, dan monyet. Mereka tinggal di tepi sudut hutan di seberang landak tinggal. Nah, landak tuh kan tinggal di sini. Jadi yang 3 tadi itu tinggal di sini, tapi agak jauh gitu. Nah, di suatu hari saat kelinci sedang mencari makan, di dekat semak-semak bulunya tersangkut di semak-semak berduri. Nah, karena berduri tadi, teman-temannya yang monyet dan kancil itu tidak dapat membantunya. Karena kan berduri nanti sakit dong kan kalau ketusuk duri. Nah, melihat itu akhirnya landak tadi membantu kelinci tadi. Karena dia memiliki duri yang tajam, nah, jadi daun berduri tadi terpotong oleh duri landak yang tajam. Nah, bebaslah kelinci tadi. Nah, setelah itu kelinci itu pun berkata, "Landak, terima kasih banyak. Aku sungguh menyesal selama ini tidak berteman dengan kamu." Terus landaknya berkata, "Iya, tidak apa-apa. Aku senang bisa membantu kamu. Soalnya kan hewan-hewan itu menjauhi diriku karena takut. Aku memiliki duri yang sangat tajam. Kali ini aku sangat senang karena duriku bisa membantu temanku." Nah, terus kelincinya berkata, "Boleh hari ini kita berteman ya, tapi kamu jangan terlalu dekat. Aku masih takut kepada dirimu." Kemudian landaknya berkata, "Iya, kita berteman dan aku akan menjaga jarak. Aku tidak mau menyakiti temanku."
Nah, semenjak hari itu akhirnya kelinci, kancil, monyet, dan Wanda itu berteman. Sekian, terima kasih. Wah, sangat menarik ya cerita dari Anissa. Luar biasa ceritanya dengan ekspresi. Dari kesimpulan Anissa tersebut, apa pesan moralnya? Dan just buku is covered. Apa? Dan tidak boleh berpenampilan lain. Betul. Nah, semuanya masih semangat? Masih Untuk semangat lagi, ayo kita nyanyi sekali lagi. Ya, Oke. Gini, Bu. ya. Jago. The Bluetooth device is connected successfully. Aku anak pemberani dan percaya diri. Aku tidak sendiri karena ada Allah yang menemani. Ayah Tuhan selalu yakin jangan takut lagi. Rabbi sari sari wa yassiri amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sari sari wa yassiri amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ibu ada kesalahan kata, mohon dimaafin. Dan kita tutup dengan berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu besok kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.